Oke, kali ini kita akan belajar tentang perhitungan bentangan. Ya, perhitungan bentangan. Ini ya. Ini langsung kita ke praktis saja, perhitungan praktis. Di sini kita perhatikan dulu, kita sepakati dulu. Syarat perhitungan bending itu pertama itu harus diketahui. Diketahui itu apa? Tepi jatuh. Tepi jatuh. Tepi jatuh itu adalah yang akan dibending. Nah, tepi jatuh yang akan dibending itu ini ya, nih 20. Ini kan dari plat terluar ini ya. Nah, ini kan sini. Nah, ini tuh adalah tepi jatuh, tengah TPJ. Tepi jatuhnya itu adalah 20 mm. Oke, nah, terus panjangnya nih. Nah, ini panjangnya. Nah, panjang oh nggak tinggi ya. Ini ya, tingginya itu berapa? 45 mm. Panjang berapa? 120 mm. Nih ya panjangnya nih, ini tuh panjang. Nah, ini tuh tinggi T-nya. Nah, terus apa lagi? R. R itu adalah radius. Itu diterangin nih, R-nya adalah berapa? R-nya adalah 3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah nih F1 BA F2 sama DW1. Nah, oke. Sekarang kita penyelesaian. Nih ya. Syarat pertama yang harus disepakati dulu adalah ini ya. Nih R, ini R ya, R. Nih kalau R-nya kurang dari 3E itu kita menggunakan persamaan R tambah E per 3. Ini untuk mencari Rn ya, Rn. Nah, ini juga sama untuk mencari Rn. Kalau R-nya kurang dari 3E, maka menggunakan R ditambah berapa? Yo, E kurang 2. Nah, E-nya itu berapa? Oh ya, ini saya lupa ya. Oh, E itu tebal plat ya. E atau tebal plat. Oke. Tebal platnya 1,2, saya lupa kasih tahu. Nah, ini tebal platnya itu adalah 1,2 ya milimeter. Radiusnya juga milimeter. Oke ya. Nah, kita kan nggak tahu nih kita pakai yang mana nih. Pakai yang untuk mencari Rn pertama itu pakai yang persamaan yang kedua, yang satu atau yang kedua. Nah, lihat ini ada R. Kalau R lebih besar dari 3E ya, saya ulang lagi, kalau R lebih besar dari 3E maka pakainya ini. Nah, sekarang kita pakai yang caranya gimana? Itu kan R itu adalah radius. Nah, gitu nih, R ini 3E ya. Radiusnya berapa? Radiusnya itu 3 ya, berarti di sini tulis 3. 3E itu berapa sih? Tebal plat. Berarti 3 kali ini berapa? 3 kali 2 kan 6. Ini ya 3,6. Artinya apa? 3 sama 3,6 gede mana? 3 sama 3,6 itu kalau di sini pakai gede mana? 3 kan lebih kecil ya, berarti gini. 3 lebih kecil daripada 3,6. Maka kita menggunakan rumus Rn-nya itu adalah R ditambah E per 3 ya. Kita masukkan aja sekarang langsung. R-nya berapa? R-nya kan 3 ditambah tebal plat. Ini E itu tebal plat ya, 1,2 per 3 ya. Berapa? 1, ini kan 3 ditambah 1,2 dibagi ini tuh saya sudah hitung itu adalah 0,4.
tambahkan 3,4 mm. Nah, ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Sudah ya. Sekarang yang kedua. Nah, jadi pertama itu kita harus cari RN-nya dulu ya. Nih, langkah pertama cari RN. Nah, baru kita bisa mencari F1, BA, F2 dan DW1. Oke, kita sudah dapat. Selanjutnya kita cari F1. Nah, di sini kita harus memahami ya, fokus nih pertama. Saya hapus dulu ini ya. Oke, ini saya hapus. Nah, F1 itu sama dengan tepi jatuh dikurang dalam kurung radius ditambah tebal plat ya. Tepi jatuh tadi berapa? Kita sepakati 20. 20 dari mana? Dari sini ya nih. Ini itu adalah tepi jatuh nih. Ini kan dibengkokkan ya. Jadi ini plat, tadinya plat lurus gini. Wait ya. Terus dulu. Tadi kan kita misalkan ini kan plat nih. Nah, lalu kita bending. Bendingnya sejauh berapa? Nah, ini kan set. Nah, sini. Ya. Nah, dari sini ke sini itu berapa? Ini tuh namanya tepi jatuh ya. Tepi jatuh 20 ya. Berarti 20 dikurang radiusnya berapa? Lihat ini kan 3. Nih ya. Radiusnya 3. 3 ditambah tebal platnya berapa? 1,2 mm ya. Tulis 20 dikurang 4,2 ya. Benar nggak? Coba dihitung ya. Kalau sudah, nah ini berapa? Ini tuh saya hitung itu 15,8 mm. Nah, ini adalah F1-nya. Nah, ya. Nah, sekarang kita mencari yang F2. Oh, BA dulu aja deh. BA bending allowance. BA itu rumusnya 1, ntar ya saya ganti dulu warnanya. Warna ya biru. Rumusnya itu 1,57 dikali RN. Nah, 1,57 RN-nya berapa? RN itu nih ya, nih, set nih. Nah, ini adalah RN, ini kan ya RN. RN 3,4, RN-nya 3,4 ya. Setelah saya hitung itu dapat 5,3 mm. Nah, dapat nih. Nah, sekarang kita cari F2 di sini ya. F2. Ini ya, saya jelaskan pelan-pelan. Semoga bisa dipahami. Tadi F1 itu kan tepi jatuh ya. Tepi jatuhnya kan ini ya. Jadi plat yang lurus tadi ini kita lurus terus dibengkokkan tek. Nah, jarak di tekuknya ini, bending itu atau tekukan itu berapa sih? Itu adalah 20. Itu kan untuk mencari F1. Nah, sekarang kita mau mencari F2. F2 itu kan di sini ya, panjang bentangan. Nah, F2 itu ini nih, panjang bentangan. Saya ulangi lagi ya, F2 itu adalah panjang bentangan dari plat nih, dasar permukaan paling atas sampai paling bawah. Tingginya berapa? Saya ulangi lagi, F2 itu diukurnya itu dari permukaan atas plat ini ya sampai permukaan paling bawah. Berapa tingginya? Tingginya itu 45 ya. Nih. Kan ada ya, 45 itu tinggi dari bawah permukaan sampai permukaan ya. Jadi rumusnya sama seperti F1 tapi bukan tepi jatuh ya. Misalnya kita misalkan ya, tinggi
permukaan. Misalnya ya, dikurang R radius ditambah tebal plat. Nah, tingginya berapa? Tingginya itu adalah 45, ya kan? Tadi kan disepakati nih, tingginya 45. Ini juga 45. Dikurang radiusnya berapa? Radiusnya kan 3 ya. Nih 3 nih. Ini juga 3. 3 ditambah tebal platnya 1,2. Berarti 45 dikurang 4,2 ya. Berapa? Ada pesawat lewat. Sama dengan 40,8 mm. Nah, ketahuan kan? Sekarang sudah dapat yang namanya F1-nya sudah dapat. Bentar ya, saya ganti warnanya. Deh. F1-nya sudah dapat ya. F2 sudah dapat, BA-nya sudah dapat. Nah, sekarang cari DW-nya. DW1. Nah, itu rumusnya tambahkan saja F1 tambah BA tambah F2. Ini kan ada kan? Nih. F1 DW itu kan adalah penjumlahan dari F1, BA dan F2. Nah, F1 itu berapa? Ya, tadi kan sudah kalian dapatkan. F1 itu berapa? 15, saya ini ya. 15,8 ditambah BA-nya berapa? Ini BA nih. Ini ya. Saya gini kan. BA-nya 5,3 ditambah berapa? F2 40,8. Itu saya hitung itu 61,9 ya. Nah, itu 61,9 mm. Nah, itu adalah panjang DW, itu adalah panjang bentangan dari plat ini ya. Plat L, kita misalkan namanya ini plat L. Plat L. Nah, jadi panjang bentangan itu berapa? Panjang bentangan itu 61,9. Jadi kan sebelum ditekuk ini kan kalian harus tahu dulu pengukurannya berapa nih ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Mungkin itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan nanti sampaikan secara pribadi saja ya, bisa lewat email atau lewat nomor saja. Oke. Saya ulangi lagi ya sebagai penutup. Lihat, untuk F1 itu kan rumusnya tepi jatuh dikurang radius tambah tebal plat. Nah, ini tepi jatuh tuh ini ya, yang dibengkokkan, yang ditekuk ya. Tekuk tuh berapa sih jaraknya? Oh, 20. Nah, ya. Kalau F2 itu bukan tepi jatuh, tapi tinggi permukaan dari atas sama bawah itu berapa? 45. Nah, ya, jadi jangan sampai nanti ada yang nulis F1 sama dengan 20. Ini aja 20 up. Oke. Mungkin cukup segitu saja untuk kali ini. Sampai jumpa.